Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini saya akan memberikan informasi tentang perkembangan ayam petelur saya di bulan Februari ini ya. Ini di awal bulan Februari, tepatnya tanggal 1 Februari, yang mana saat ini sudah berusia 15 bulan ya. Jadi dalam usia 15 bulan ini masa produksi terus berjalan ya. Kita akan lihat perkembangannya bagaimana ya. Nah, hari ini kondisi cuaca cukup terik ya, walau kelihatan mau turun hujan. Jadi terasa gerah sekali. Oleh karena itu ayamnya ini saya umbar ya. Ya, memang setiap hari saya umbar, tapi kalau diletakkan di dalam kandangnya mungkin dia akan terasa lebih panas lagi. Nah, ini dia bergerombol, nampaknya dia lapar dan kehausan ya. Lihat dari gerak-geriknya yang kita perhatikan, dia kehausan. Oh ya, sepertinya udara sudah mulai berkurang panasnya, mendung ya, barangkali akan segera turun hujan. Nah, ini juga nanti akan bisa mempengaruhi terhadap kembangan ayam yang dilaksanakan secara umbaran ini. Mengingat yang sistem umbaran ini punya potensi kurang baik kalau cuaca pun tidak didukung dengan cuaca yang baik ya. Ya, seperti halnya kalau turun hujan, maka ayamnya ini terkadang juga tidak semua dia masuk kandang. Nah, jadi yang tersisa kadang-kadang berkeliaran, berhujan. Nah, ini yang bisa menimbulkan dampak yang kurang bagus. Nah, kita lihat ini dampak dari cuaca yang cukup panas ya. Dari siang pagi menjelang siang tadi kita perhatikan air minum yang dipasang di sini sudah berkurang banyak ya. Ya, ada yang hampir habis. Sedikit informasi tentang peletakan air minumnya. Saya dalam pengalaman ini sudah beberapa kali melakukan seperti apa yang cocok ya. Nah, ternyata saya membuat tempatnya seperti ini ya. Nah, jadi diberi papan bertengger di tiang, dimiringkan. Nah, sehingga air itu tidak akan tersentuh kotoran. Kadang-kadang kalau kita letakkan misalnya di bawah ya tempat seperti ini, maka ayamnya bertengger di atas, kotorannya nanti bisa. Nah, ini juga. Nah, dalam kandang ini sebenarnya diberi sekat 3 ya, 3, tapi dia nyambung saja. Nah, setiap sekat ini kurang lebih ada 4 atau 5 air minum yang kita gunakan. Setiap pagi kita berikan air minum dengan memberi vitamin ya, karena ini masa bertelur, kita beri vitamin ekstimulan ya. Saya pakai ekstimulannya. Sebenarnya ada juga yang lain, tergantung kesukaan kita dan mungkin tingkat vitaminnya juga berbeda-beda ya. Jadi setiap hari pagi, terutama yang untuk perangsang dia bertelur, kita berikan di airnya. Nah, tapi kalau untuk sore hari saya tidak memberikannya lagi, cukup air putih biasa. Dan setiap hari itu diganti kawan-kawan. Ya, kita takutnya kalau air yang tersisa ya sore hari nanti tercemar dengan bibit penyakit diminumnya, maka dia akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti penyakit itu. Nah, ini nampak
airnya sudah pada berkurang ya. Nah, ada juga yang masih banyak. Nah, kita biarkan, nanti hari ini siang juga akan kita berikan apa. Oh ya, kita sambil mampir ke tempat dia bertelur. Nah, telurnya. Nah, ini. Karena sistem umbaran ini adalah sistem yang dimana perlakuannya seperti ayam kampung ya. Dan ini dia siang hari lapar. Oh, itu ada tempat air minum yang jebol ya. Ke belakang. Kita akan mengganti air minumnya ya. Karena memang bukan mengganti ya, sebagian mengganti yang sudah habis kita ganti. Nah, ini ada keran. Sengaja keran ini diletakkan di luar kandang. Karena kenapa, kalau di dalam kandang nanti basah. Karena ayam itu dijaga agar dia tetap kering tempatnya. Kalau dia basah, nanti amoniaknya dan pakannya juga jatuh ke air, itu kalau dimakannya berbahaya nanti untuk kesehatannya. Ya, kita lihat ini di belakang saya, ini di belakang ya, kandang yang bagian belakang. Saya dengar hiruk pikuk suaranya. Ya begitulah ayam bertelur. Dimana saat dia sudah masa bertelur, dia cari pakan tambahan di luar. Itu sebagai pakan alternatif saja. Memang pakan pabrikan itu yang utama, dan protein atau gizi yang terkandung dalamnya itu sudah memadai ya. Nah, ini jenis pakan yang kita berikan ya, 324A ya, High Profit 324A untuk ayam petelur. Tapi tidak serta-merta aja, karena di pasaran pakan ini termasuk langka juga, jadi kadang-kadang bisa habis barangnya. Jadi kita bisa pakai pakan lain ya untuk mengatasi keadaannya. Hari ini kita akan berikan pakan untuk di siang hari, karena dia sudah mulai lapar menjelang sore. Ini 1 galon cat ya, yang 20 kilo bisa digunakan untuk pemberian sekitar 200 ekor ayam petelur ya. Ya, kita akan bawa itu ya.
Dengan kita memberi pakan, berarti dia masuk sendiri. Beginilah suasana pada saat kita memberi pakan dia sedang lapar ini. Kita perhatikan karena dia lapar, siang hari udara panas, tentunya wajar dia merasakan sesuatu yang tidak umum ya. Ini kondisi cuaca walaupun mendung tapi suhunya sepertinya tinggi sekali ya. Saya aja berkeringat nih saat ini. Beginilah setiap hari saya disibukkan kegiatan seperti ini, tapi saya merasa senang ya. Kerjaan seperti ini saya merasa senang. Selesai sudah saya memberi pakan di kandang ini ya, kurang lebih 10 kg yang kita tebar. Jadi mengatasi kondisi suhu yang begitu tinggi seperti ini, ayamnya diumbar adalah salah satu cara yang menurut saya cukup bagus ya. Kalau dia dalam kandang maka dia akan terasa kepanasan, gerah, kehidupannya juga tidak normal jadinya. Nah, kalau kita diumbar, dia bisa keluar masuk kandang. Saat ini dia makan ke dalam karena pakannya saya berikan di dalam kandang. Tapi dia bisa saja keluar masuk kandang. Ya. Panjang kandang yang saya buat ini kurang lebih 22 meter. Lebarnya 2 meter kurang lebih. Nah, ini ayamnya bertelur seperti ayam kampung ya. Ya, kurang lebih setengah jam ya saya melakukan pemberian pakan ini beserta penggantian sebagian airnya ya. Kenapa saya menggantikan airnya sebagian saja? Karena yang pagi tadi itu kan menggunakan vitamin ya, vitamin. Nah, yang saya ganti ini kalau airnya sudah
menyusut ya, tinggal sedikit. Jadi ada beberapa yang kita ganti. Jadi sore nanti itu bisa kita ganti semua ya. Kalaupun yang ditinggal ya mungkin yang siang ini yang kita berikan itu, kalau masih banyak ya bisa kita tinggal, tapi kalau bisa itu kita ganti semua ya, seperti hanya pagi hari saya ganti semua. Beginilah suasananya ayam petelur yang dilakukan dengan sistem semi unggaran. Alhamdulillah ini kurang lebih berjumlah 200 ekor, mampu bertelur sehari kurang lebih 180 biji ya. Jadi memang tidak optimal sampai 200, tapi pernah juga 200, tapi kisarannya sekitar itulah. Kalau menurun pun sekitar 150 ya, jadi 150 sampai kurang lebih 200, mendekati 200 biji per hari. Pengalaman ini merupakan hal yang sangat berharga ya, karena saya melakukan pemeliharaan ayam petelur ini sejak dari DOC. Jadi perjalanannya saya tahu persis bagaimana permasalahan yang dihadapi, itu saya tahu. Nah, insya Allah pada tahap berikutnya kalau ada nanti pergantian masa ini karena sudah tidak produktif lagi, pengalaman itu menjadi guru yang paling besar untuk saya. Di seberang sana juga ada kandang ya, tapi kandang itu hanya sekedar diisi sebagian ya. Nah, kalau dia bisa istirahat, bisa juga diberikan makan di sini karena tidak dipisah pool. Ini kandang ini dibuka saja. Nah ini, oh ya, ini masih ada. Lumayan banyaknya di sini, tapi ini kan tidak terpisah secara pool. Yang di sana bisa masuk ke sini, yang sini juga bisa keluar. Jadi pada prinsipnya kandang ini ada kandang yang fleksibel ya, dia bisa leluasa kalau dalam keadaan yang banyak sekali. Ini adalah alternatif untuk dia bisa penyesuaian diri. Nah, di dalam kandang ini ada juga kolam terpal ya, yang diisi ikan nila. Kawan-kawan pemirsa yang budiman, di usia yang 15 bulan ini produktivitasnya biasa-biasa saja ya, sekitar 150 sampai kurang lebih 200 biji per hari. Ya pada prinsipnya saya itu merasa senang pelihara ini ya, ada hiburan kita, ada olahraga juga yang bisa kita dapatkan ya, karena kita usia yang sudah di atas 50 tahun ini ya, tentunya aktivitas kita pun mengalami masalah, namun kita juga perlu olahraga. Nah, salah satu olahraga ringan bisa kita seperti ini. Dari mana saya mendapatkan bentuk olahraganya? Ya bisa kita jalan, mengganti air, mengantar pakan ke tempatnya. Kita merasa bahwa ini adalah bagian yang membuat kita merasa senang ya. Memang konsep yang saya buat di sini bukan hanya peternakan, makanya saya menamakan kegiatan saya ini adalah pertanian terpadu.
Yang mana pertanian padu yang kita maksud adalah mengkombinasikan suatu kegiatan perikanan, perkebunan, dan peternakan, sehingga tiga kegiatan ini secara tidak langsung memberikan manfaat yang saling ketergantungan, ya. Tentu sambil contoh kotoran ayam petelur ini, kalau kita biarkan begitu saja maka dia akan menumpuk, nanti akan membahayakan lingkungan, terjadilah pencemaran lingkungan. Ya, kalau kita manfaatkan kotorannya itu bisa untuk tanaman tumbuhan, karena di sekitar saya ini tanaman tumbuhannya cukup banyak. Kalau kita pintas kita lihat dari kejauhan, ya juga ada kolam nih, kolam lele, ya kolam nila, kolam papuyu juga ada saya punya, walaupun dalam skala kecil. Skala kecil ini juga bermanfaat untuk bisa kita kombinasikan dari kegiatannya. Saya juga berharap kawan-kawan yang melihat channel saya ini mudah-mudahan ada respon untuk membangun, ya, untuk kebersamaan kita. Kawan-kawan punya pengalaman, berikan informasinya ke tempat saya juga menginformasikan ini sebagai wujud pengalaman yang saya dapat. Saya coba sebagai eksperimen melakukan pengembangan ayam petelur ini dengan sistem semi umbaran. Jangan lupa kawan-kawan, kalau video ini bermanfaat, ya bisa subscribe. Ini akan menambah gairah saya nanti untuk memberikan postingan video-video berikutnya. Lebih-lebih kalau kawan-kawan bisa menyebarkan kepada kawan-kawan yang lain untuk saling berbagi, dan berbagi pengalaman tidak mesti harus yang berhasil, ya. Kalau tidak berhasil juga bisa disampaikan. Kenapa? Karena dengan tidak berhasil itu kita menjadikan pengalaman untuk kita lakukan tindakan berikutnya yang bisa mengatasi permasalahan serupa bila kita temukan yang akan datang. Oh ya, ini ada pengalaman yang lalu saya, ini perikanan saya kan. Nah, ini budidaya air, ternakan, perikanan, dan perkebunan. Saya rasa informasi sementara cukup sampai di sini. Ya, sekali lagi jangan lupa subscribe, bagikan video ini kepada kawan-kawan yang memang dianggap memerlukan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam satu hobi, pertanian terpadu, terfokus pada ternakan ayam telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.